warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmayanti, calon guru penggerak angkatan 7. Di sini saya sudah bersama Ibu Fatmawati, MPD. Beliau adalah kepala sekolah tempat di mana saya mengajar. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan wawancara bersama beliau sehubungan dengan tugas demonstrasi kontekstual yang ada pada modul 3.1, di mana tujuan dari wawancara ini adalah agar calon guru penggerak dapat melakukan suatu analisis atas proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang pernah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah di mana tempat saya mengajar. Baiklah, kita mulai saja wawancara saya bersama Ibu Fatmawati. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf karena telah mengganggu waktu Ibu dalam beraktivitas, Ibu. Nah, kemudian saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu karena telah memberikan waktu di antara kesibukan Ibu untuk melakukan banyak wawancara bersama saya, Bu. Begini, Bu, saya akan mendapat tugas dari modul 3.1, Bu. Nah, di sini akan memberikan pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan pengalaman Ibu dalam mengambil suatu keputusan, di mana keputusan itu merupakan satu dilema bagi Ibu sehingga Ibu harus memberikan suatu keputusan yang bijaksana. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, Bu. Yang pertama, dalam menjalankan tugas sebagai kepala sekolah, ya, Bu, pastinya Ibu dihadapi oleh banyak permasalahan, Bu. Nah, dari permasalahan yang pernah Ibu hadapi, pengalaman yang bagaimanakah yang pernah Ibu alami yang berkaitan dengan kasus yang merupakan suatu dilema etika, Bu? Kalau memang ada, mohon untuk diceritakan. Yang pelatihan mandiri itu Jadi untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatmawati MPD, Kepala SMP di Tengah. Baik Ibu Fatma, sebagai calon guru penggerak, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang kaitannya dengan dilema. Kalau dilema di suatu kita jawab selalu ada ya. Banyak hal, baik itu menyangkut siswa maupun menyangkut guru sendiri, juga mungkin masyarakat. Jadi sumber-sumber masalah itu kadang-kadang membawa dilema. Dilema dalam hal ini, misalkan kita mengambil kebijakan ini benar, yang ini juga benar, tetapi bertentangan, sehingga kita mungkin lebih bijak memilih. Kita harus mengukur dari faktor yang mana yang lebih bermanfaat pada siswa. Jadi Ibu sebelum memutuskan sesuatu, jadi dilihat dulu ya, Bu, mana yang kepentingannya lebih penting dari sisi kepentingan, mana yang lebih penting, Bu. Nah, selama ini apakah Ibu dapat mengidentifikasi nih, Bu, kasus-kasus yang merupakan, apakah itu kasusnya merupakan dilema etika ataukah apa itu kasusnya yang berupa bujukan moral, Bu? Di sekolah, di dunia sekolah itu banyak sekali permasalahannya, baik ya seperti saya katakan tadi, dari siswa, dari guru, itu masalah sering saja ada. Nah, bagaimana mengidentifikasi ini dilema ataukah ini adalah bujukan moral? Ya, kedua-duanya yang memang memerlukan identifikasi. Yang pertama dulu kita harus mengenali masalahnya apa nih? Kemudian yang terlibat siapa? Siswa, orang tua, guru, atau yang masyarakat yang lainnya. Kemudian siapa yang terlibat? Misalnya apakah itu guru dan guru, siswa dan siswa, atau siswa dan masyarakat. Nah, itu kita identifikasi itu dulu, kita kenali dulu, lalu kita kumpulkan mungkin bukti-bukti apa. Oh yang ini berarti termasuk dilema
akademika dan yang ini ujian moral gitu. Kenali dulu. Iya. Jadi apa namanya, tentunya kalau kita mengidentifikasi mengenal dulu masalahnya itu dari satu sumbernya, Iya. dengan siapa, tentu kita akan mudah ya Bu dalam mengambil keputusan. Nah, Ibu bisa ceritakan nggak Bu suatu masalah yang apakah itu salah satu ya Bu, apakah berupa dilema etika atau rujukan moral, bisa ceritakan nggak Iya. kepada kami? Ya, misalkan contoh ya, misalkan di sekolah itu sering sekali ada siswa, misalkan ada kasus siswa itu entah asal-asalnya dengan apa, si siswa ini tidak hadir, ya kan, tidak berangkat berhari-hari, kemudian ketika naik, misalnya ada keputusan untuk kenaikan kelas, dia mengikuti, ya. Nah di sini kan dilema, apakah kita mau meninggalkan dia di kelas yang lama atau kita naikkan. Jadi sama-sama untuk siswa ya. Kalau misalnya kita naikkan, kita berbenturan dengan benar juga, tetapi kita berbenturan mungkin dengan teman-temannya. Ini bukan datang naik, kan? Tapi kalau tidak dinaikkan, juga berbenturan, kasihan. Bisa saja anak ini nanti setelah di sini dia akan lebih melejit dengan kondisi dan situasi yang berbeda. Mungkin begitu. Ya, misalnya seperti itu. Ya, itu adalah salah satu contoh ya Bu ya. Iya. Salah satu contoh yang disebabkan karena faktor siswa ya Iya. Bu. Jadi di sini Ibu harus mengambil suatu keputusan yang tidak gegabah tentunya Iya. Bu ya. Ya, jadi di sisi satu keputusan itu benar untuk menaikkan anak tersebut ya, karena takut anak itu nanti tidak bisa melanjutkan, tapi di sisi lain Ibu tetap berbenturan dengan aturan dan ya Bu ya, dengan juga siswa-siswa yang lain takutnya cemburu atau iri atau bagaimana Ibu, biar benar Bu. Kemudian selama Ibu menjalankan tugas sebagai kepala sekolah, pengambilan keputusan di sekolah Ibu nih, yang terutama yang tadi Ibu ceritakan contoh-contohnya kasus-kasus itu, ada dua kepentingan Bu, yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan ya Bu ya. Nah itu apa namanya, langkah-langkah atau artinya cara Ibu dalam mengambil keputusan itu caranya bagaimana Bu? Iya. Jadi kita sekali lagi identifikasi tadi ya. Karena kepentingan itu kan ada kepentingan individu, mungkin kepentingan kelompok, atau kepentingan itu berkaitan dengan waktu secepatnya atau dalam waktu lama. Jadi dalam mengambil keputusan adalah menjalankan itu ya. Jadi kita lihat dulu ini kepentingan individu atau kepentingan orang lain. Jadi kita lihat dulu kepentingannya seperti itu. Langkah-langkah yang konkretnya Bu? Ya, langkah-langkah konkretnya tadi. Jadi itu tadi kembali lagi mengenali dulu kan, dikenali dulu, kemudian diidentifikasi lah, diidentifikasi masalah. Kemudian kalau itu, kemudian ya kita mungkin bisa kerjasama dengan yang lain. Di sini kan banyak, misalnya ada wakil, ada guru, ada BK. Nah itu kita bekerja sama berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah itu. Ya. Jadi di sini langkah-langkah Ibu itu sudah sangat tepat Bu. Iya. Ya, pertama mengidentifikasi permasalahannya, kemudian melihat siapa saja yang terlibat ya Bu, ya guru mata pelajarannya, apalagi wali kelas ya Bu, dengan BP. Nanti Ibu mencari informasi dari berbagai sumber ya Bu, sehingga nanti akan bisa diputuskan suatu keputusan yang bijak ya Bu ya. Nah kemudian hal-hal apa saja nih Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Hal yang selama ini dianggap efektif. Yang paling efektif itu yaitu berdasarkan, yang paling efektif itu yang berdasarkan kolaborasi tadi. Itu. Jadi keputusan apabila diambil sendiri itu masih diragukan. Tapi ketika keputusan itu melibatkan berbagai unsur, itu insya Allah itulah yang terbaik. Jadi tidak ada nanti yang disalahkan. Tidak ada yang kepentingan kepala sekolah, kepentingan guru, kepentingan wakil kepala sekolah, kepentingan siapa, tidak. Jadi kita berkolaborasi sehingga itulah yang dianggap efektif. Gitu. Nah, jadi ya yang namanya keputusan efektif itu melibatkan banyak pihak ya Bu ya. Nah, sehingga itu bukan dianggap suatu keputusan yang karena datangnya dari kepentingan pribadi ya Bu. Sesuai berarti Bu ya dengan keadaan. Kemudian yang ketujuh,
apakah ibu memiliki suatu ya jadwal tertentu nih apabila dalam menyelesaikan kasus D5 etika? Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti yang ibu jalankan? Ya, jadi tidak ada jadwal tertentu. Kalau misalnya masalah tadi harus diselesaikan sesaat itu, kita selesaikan. Tetapi kalau misalnya masalahnya itu bisa dinanti, ya kita lihat. Misalnya harus dikaji dulu lebih dalam, maka kita lihat. Jadi tidak ada jadwal khusus begitu. Tapi kalau dalam hal pembinaan di sekolah itu ada jadwal. Misalnya sebulan sekali kita ada pembinaan pada guru. Kemudian setiap hari Senin kita ada upacara bendera yang ada di sana, ada pembinaan yang secara rutin diberikan pada siswa. Nah itu. Ya. Baik Bu, berarti kalau untuk menyelesaikan satu kasus itu bersifat fleksibel ya. Namun dalam kegiatan sehari-hari itu selalu jadwalkan ya kegiatan pembinaan yang manfaatnya itu untuk memberikan suatu pembinaan kepada guru-guru yang ada di sini ya Bu. Baiklah Bu. Kemudian Bu, adakah nih Bu orang atau faktor-faktor yang selama ini membantu ibu untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kasus D5 etika Bu? Ada di sekolah kan para wakil yang pertama, kemudian ada DK, ada guru, itu yang paling membantu dalam menyelesaikan kasus. Selain misalnya kalau kasusnya besar dan tidak bisa kita melaksanakan sendiri, ya kita bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, misalnya ada di sekitar kita ada dari kepolisian atau dari TNI, itu bisa kita libat dalam menyelesaikan masalah tergantung masalah. Oh, berarti di sini Ibu dalam melaksanakan pengambilan keputusan ini melibatkan banyak orang Bu ya, baik pihak-pihak yang dalam intern sekolah seperti guru, wali kelas, wakil kepala sekolah Bu ya, dengan guru BP. Nah, ada kalanya Bu ya, yang ada dari pihak ketiga ya, rekanan. Kalau seandainya masalah itu memang masalah yang sangat besar, bagus Bu, berarti Ibu sudah melakukan kemitraan ya Bu ya, kemitraan dengan instansi-instansi yang lain. Nah kemudian Ibu, dari yang terakhir, dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa nih Bu yang dapat Ibu petik ya dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan yang berhubungan dilema etika? Iya, pembelajaran yang saya ambil yaitu bahwa segala sesuatunya, masalah apapun itu bisa diselesaikan dengan kolaborasi. Itu yang saya ambil. Dari tahun-tahun atau dari waktu ke waktu masalah selalu ada, tetapi tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya, dan itu semua bisa mempermudah kalau kita berkolaborasi dengan yang lain. Ya, baik Bu, berarti Ibu sangat memegang prinsip suatu kerjasama itu ya, kolaborasi. Karena dengan kolaborasi, insya Allah segala permasalahan itu bisa terselesaikan. Baik Bu, saya rasa percakapan kita sudah cukup. Semoga apa yang tadi Ibu paparkan juga bisa membawa suatu pembelajaran bagi saya juga ya Bu. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih, mohon maaf kalau ada kata atau suatu tingkah laku yang salah ya Bu. Baiklah, pembicaraan wawancara saya dengan kepala sekolah sudah selesai dilaksanakan. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri kegiatan wawancara ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmayanti, calon guru penggerak angkatan 7. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Tengah Tani. Di sini saya akan melaksanakan kegiatan wawancara bersama Bapak Suharsono, Kepala Sekolah dari SMP Negeri 2 Gebang. Saya melakukan wawancara dengan tujuan untuk
menyelesaikan tugas dari modul 3.1 mengenai demonstrasi kontekstual. Baiklah, langsung saja akan saya mulai. Pak Sono, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sono, silakan memperkenalkan diri. Oh iya, baiklah. Saya Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Gebang yang hari ini diberi kesempatan oleh Bu Rahma untuk melaksanakan kegiatan wawancara. Nah, materi wawancaranya mungkin Bu Rahma sudah siap dan saya siap untuk menjawabnya. Baik, terima kasih Pak Har. Iya. Sebelumnya saya minta maaf dulu nih Pak, karena saya mengganggu kegiatan Bapak. Harusnya Bapak istirahat, tapi Bapak memenuhi undangan saya untuk bisa mewawancari Bapak. Iya. Dan saya juga terima kasih karena Bapak di samping kesibukan Bapak masih meluangkan waktu untuk bisa saya wawancarai gitu Pak. Iya. Nah di sini Pak, saya Ya, mewawancari Bapak itu tujuannya itu agar saya selaku CGP itu bisa melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari dalam berbagai paradigma prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah di mana tempat saya mengajar. Baiklah Pak, untuk mulainya saya akan mengajukan nih beberapa pertanyaan Pak. Ya, silakan. Yang pertama begini Pak, Bapak sebagai kepala sekolah dalam kegiatan sehari-hari tentu saja Bapak banyak dihadapi oleh berbagai permasalahannya Pak. Betul. Dari berbagai permasalahan itu, adakah Pak permasalahan di mana permasalahan tersebut merupakan suatu kasus yang merupakan suatu dilema etika Pak? Kalau misalnya ada, mohon nanti Bapak bisa menceritakan. Iya. Terima kasih Bu Rahma. Berkaitan dengan dilema etika sesungguhnya sering kali muncul, ya. Namun kemunculan permasalahan itu ada yang memang skalanya kecil dan ada yang skalanya besar. Salah satu problem etika tadi ya, yang termasuk kategorinya besar barangkali adalah ketika sekolah akan melakukan peremajaan tanaman. Ya, nah, peremajaan tanaman ini menjadi masalah karena memang pohon-pohon yang tumbuh saat itu sudah sedemikian besar sehingga itu memberikan keteduhan baik bagi siswa maupun bagi guru-guru. Nah, sementara di satu sisi yang berbeda, pohon-pohon itu juga sudah mulai mengganggu. Nah, itu demikian Bu. Jadi kalau bisa saya simpulkan berarti suatu rencana dalam penataan ya Pak, penataan peremajaan pohon, tapi ada dua pendapat Pak. Betul, ya. dua. Jadi ada guru-guru yang menyetujui dengan peremajaan tersebut, Betul. tapi ada juga yang tidak menyetujui. Betul. Nah kalau misalkan seperti itu ya, berarti Bapak bisa mengidentifikasi Pak ya. Dalam masalah itu identifikasi kasus-kasus yang merupakan suatu dilema etika. Nah, bagaimana nih cara Bapak untuk mengidentifikasi bahwa kasus tersebut merupakan satu kasus yang termasuk dalam dilema etika, Pak? Untuk memperoleh gambaran dilema etika tadi sebetulnya bisa aktif, bisa pasif. Pada kasus yang tadi, kasus peremajaan itu, saya selaku kepala sekolah awalnya memang aktif. Artinya saya melakukan analisa dulu, kemudian dari hasil analisa itu saya sampaikan kepada guru-guru bahwa kita punya problem dengan masalah pohon yang sudah tumbuh terlalu besar. Nah, ketika penyampaian itulah kemudian muncul dua kubu. Ada kubu yang setuju dengan peremajaan dan ada kubu yang tidak setuju. Itu pada kasus yang itu Bu ya. Namun demikian seringkali juga muncul kasus yang munculnya dari bawah. Nah, ketika kasus itu muncul dari bawah, biasanya untuk mengidentifikasikannya ya tentu saja saya berbicara, baik berbicara secara pribadi maupun berbicara dengan kelompok.
sebetulnya ada masalah apa. Ya, karena sesungguhnya ya sebuah problem, sebuah dilema itu akan muncul ke permukaan dan itu perlu ditangkap oleh pimpinan, oleh kepala sekolah. Nah, jadi khusus tentang kasus tadi itu saya selaku kepala sekolah cenderung aktif awalnya, begitu Bu. Jadi kalau saya bisa simpulkan, identifikasi yang Bapak lakukan itu pada saat tergantung dari permasalahan yang Betul, ada ya Pak ya. tergantung kasusnya. Iya, dan kasusnya dari sini Bapak dalam mencari identifikasi tersebut Bapak tidak sendiri ya. Kalau yang kasusnya misalkan muncul dari bawah itu Bapak mencari sumber-sumber informasi dari berbagai macam pihak yang memang berkepentingan dalam kasus tersebut. Iya, betul. Nah, selama ini bagaimana Bapak bisa menjalankan dalam pengambilan keputusan sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang kepentingannya itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi bagaimana Bapak dalam mengambil keputusan itu gitu Pak? Terima kasih Bu. Memang itu sebuah problem yang cukup berat ketika masalah itu muncul. Maka tentu saja kita harus punya pijakan yang dalam tanda petik harus kuat. Nah, pijakan itu yang pertama adalah aturan. Kita lihat dulu aturannya seperti apa untuk kasus itu. Kasus yang ini, yang pohon ini? Bukan, kasus yang tadi punya dua kebijakan yang saling bertentangan ya? Iya, yang dua-duanya mengandung kebenaran tadi ya. Benar. Jadi pijakannya itu pada aturan. Kita lihat dulu aturannya seperti apa. Bisa saja dua-duanya benar, ya, tetapi aturannya pasti salah satunya ada yang salah. Ya. Karena aturan kadang-kadang bisa penafsirannya berbeda. Nah, jadi itu yang pertama lihat aturan. Ya. Yang kedua, saya tidak akan berani mengambil keputusan ketika masalah tadi, ya, masalah yang punya dua kebenaran tadi, ya, secara personal. Tetapi saya akan berbicara dengan tim. Nah, yang dimaksud itu tim itu adalah wakil kepala sekolah, atau bila perlu saya harus berbicara juga meminta pandangan komite. Nah, setelah itu dilakukan komunikasi dengan mereka, baru kemudian selaku kepala sekolah saya mengambil keputusan. Gitu, Bu. Ya, baik Pak. Jadi kalau saya di sini simak dari yang tadi Bapak jelaskan, berarti dalam mengambil keputusan Bapak selalu berkonfirmasi atau kerjasama kolaborasi ya Pak, betul, dengan para wakasek ya, tergantung dari permasalahan. Seandainya permasalahan tersebut misalkan melebar, misalkan yang berhubungan dengan orang yang di luar sekolah, ya mungkin berarti harus ada pendapat dari para komite ya Pak. Dan yang paling utama itu memang aturan ya Pak ya, jadi kebijakan. Betul. Baik Pak. Berikutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa ya Pak yang Bapak biasa lakukan dalam menyelesaikan masalah selama ini nih Pak? Langkah-langkah yang Bapak lakukan. Langkah-langkahnya Bu ya. Jadi langkah pertama tentu saja kami memanggil dua pihak yang berbeda pandangan tadi. Betul. Tapi tidak bersamaan waktunya. Jadi setelah dipanggil pihak pertama, setelah selesai saya buat kesimpulan, kemudian kita panggil lagi pihak kedua. Nah, dari paparan mereka yang berbeda pendapat itu sudah ada gambaran sebetulnya. Kemudian baru langkah selanjutnya adalah memanggil keduanya. Kemudian memberi kesempatan kepada dua belah pihak untuk menyampaikan apa alasan dan argumennya, ya, sehingga melakukan tindakan itu atau melakukan pilihan tersebut. Nah, setelah itu dilakukan, maka mungkin katakanlah 90% sebetulnya sudah terpecahkan. Sebab pada dasarnya seringkali kasus itu muncul karena beda pandangan, beda sudut pandang. Ya, tapi setelah dipertemukan, ya akhirnya biasanya clear sampai di situ. Jadi secara kekeluargaan begitu. Berarti langkah-langkah yang Bapak lakukan itu selalu mencari informasi dari kedua belah pihak yang memang mempunyai satu pandangan yang berbeda ya Pak ya. Betul. Jadi Bapak nanti akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah ya Pak. Jadi ya semuanya dipanggil. Baik Pak, itu merupakan cara yang sangat bijak menurut saya Pak ya. Nah, kemudian hal-hal apa saja ya Pak yang selama ini menurut Bapak efektif dalam mengambil suatu keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang sangat efektif. Ya, yang efektif Bu ya. Yang efektif sih
komunikasi sebetulnya. Kuncinya adalah komunikasi. Iya. Ketika komunikasi itu tersumbat, maka kasus yang kecil akan menjadi besar. Sementara kasus yang besar biasanya ya semakin heboh. Tapi dengan komunikasi yang intens, keterbukaan, kekeluargaan, maka itu akan selesai. Begitu. Luar biasa tuh Pak. Bapak ternyata paham betul ya dalam menyelesaikan berbagai masalah, sudah berpengalaman sepertinya. Karena memang suatu komunikasi itu hal yang sangat penting Pak dalam apapun Betul, setuju. ya. Kalau misalkan komunikasi itu terjadi miskomunikasi, itu pasti orang mempunyai berbagai persepsi yang berbeda. Inilah yang menimbulkan suatu permasalahan tentunya Pak ya. Nah kemudian hal-hal apa saja nih Pak yang merupakan suatu tantangan dalam mengambil suatu keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Apa tantangannya tuh? Tantangannya adalah yang pertama, selaku kepala, selaku pimpinan itu harus siap mental. Sebab apa? Sebab seringkali mereka yang bertentangan itu ya, punya sifat yang berbeda. Nah, sifat inilah yang kemudian seringkali membuat tidak nyaman teman-temannya, termasuk mungkin saja pimpinannya. Jadi oleh karena itu memang mental pimpinan itu harus benar-benar kuat, ya. Itu mau tidak mau itu yang pertama. Yang kedua, jangan mengambil keputusan sebelum mendengarkan dua belah pihak. Itu yang kedua. Jadi harus berani menyerap sebanyak mungkin informasi sekait itu. Nah, barangkali itu kuncinya barangkali. Iya. Jadi tantangannya ternyata berarti yang pertama tadi Bapak harus yang pertama punya siap mental, ya, punya siap ya. mental. Jadi seorang pemimpin harus begitu ya Pak. Betul, punya mental betul. yang kuat. Kemudian yang kedua harus pandai dalam menggali informasi Pak Iya, ya. Nah, iya, betul. menggali informasi dari berbagai pihak sehingga kita dalam memberikan keputusan itu tidak memihak Pak ya, Tidak tapi memihak. kebijakan yang diputuskan itu baik untuk semua pihak gitu Pak. Betul, Pak. betul. Berikutnya nih Pak, apakah Bapak dalam memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu nih dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika, apakah Bapak dalam menyelesaikannya itu dalam tempat atau memiliki sebuah jadwal tersendiri atau mempunyai suatu prosedur atau bagaimana Pak? Oh tidak Bu, jadi karena masalah itu juga tidak mungkin secara runtun Ya. sehingga kita tidak membuat jadwal, tapi sesuai kebutuhan. Nah, sesuai kebutuhan ini, dan saya pikir kalau sesuai kebutuhan itu juga lebih baik begitu, karena ketika masalah itu masih kecil Ya. bisa secepatnya diselesaikan begitu, tanpa harus menunggu jadwal, demikian barangkali itu. Oh jadi Bapak dalam menyelesaikan suatu permasalahan tidak harus berjadwal Pak ya? Iya. Jadi kalau ada suatu masalah kecil aja langsung diselesaikan Iya, supaya betul. tidak melebar dan tidak tambah Betul. permasalahan Tambah tambah besar. luas ya besar. Iya. Oke, Pak. Berikutnya Pak, apakah ada Pak seseorang atau faktor apa yang selama ini nih bisa mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil suatu keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Pihak Yang membantu Bapak atau Oh. tidak gitu. Kalau di sekolah saya kebetulan humas, Bu. Jadi humas itu punya peranan yang cukup penting. Ya, betul, Pak. Ya, karena humas itu saya tugaskan untuk menyerap aspirasi, menyerap pandangan dari teman-teman. Ya, karena memang seringkali suara teman-teman itu tidak sampai kepada pimpinan. Mereka takut. Ya. Nah, maka saya harus memasang orang, dan kebetulan yang cocok di situ sesuai dengan job description-nya adalah humas. Dan karena memang seringkali suara teman-teman itu tidak sampai kepada pimpinan. Mereka takut. Ya. Nah, maka saya harus memasang orang, dan kebetulan yang cocok di situ sesuai dengan job description-nya adalah humas. Dan alhamdulillah berjalan itu Bu. Iya. Syukur Pak ya, alhamdulillah. Jadi Bapak ada orang yang membantu Bapak di sini. Betul. Adalah wakil kepala sekolah di bidang humas Pak ya. Iya. Memang humas itu
tugasnya kan seperti itu ya, yang idealnya Pak ya, jadi bisa Betul. sebagai jembatan atau sebagai yang menghubungkan Pak antara aspirasi dari teman-teman guru dengan keinginannya apa yang akan disampaikan oleh kepala sekolah atau Betul, sebagai betul. pimpinannya Pak. Betul. Nah berikutnya Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi Pak, pelajaran apa yang Bapak bisa ambil dari pengalaman Bapak dalam mengambil suatu keputusan yang berhubungan dengan dilema etika Pak? Pelajarannya Ya. yang pertama adalah komunikasi itu nomor satu. Ya. Apapun masalahnya, apapun problemnya, itu pasti diawali dari komunikasi yang tersumbat dan akan selesai ketika komunikasi lancar. Yang kedua, jangan berpihak atau mengambil keputusan dari informasi yang belum jelas, informasi yang masih abu-abu. Jadi harus didalami dulu sebelum kemudian diambil keputusan atau tindakan. Barangkali itu, Bu. Oh ya, jadi pertama kunci utamanya sih komunikasi, Tetap ya Pak ya. komunikasi, betul. Dan yang kedua dalam menggali informasi itu harus dari berbagai sumber ya Pak. Betul. Jadi jangan sampai nanti kita mendapatkan informasi hanya dari satu pihak. Betul. Oke Pak, Pak ini kembali ya Pak, kembali dari ke cerita Bapak awal tadi dalam peremajaan pohon Pak. Nah, di situ kan tadi saya mendengar cerita Bapak ada dua kubu Pak, ada Betul. yang setuju dengan yang tidak setuju. Nah, rencana sekolah kan ingin melakukan tadi peremajaan Pak ya, Betul. itu kan program sekolah. Nah, bagaimana nih Bapak memutuskan agar program itu bisa berjalan dan agar teman-teman Bapak yang atau guru-guru yang tidak setuju tuh dengan legowo gitu mau mendukung program sekolah tuh. Iya. Nah, jadi caranya gimana tuh Pak? Sebetulnya adalah kuncinya adalah bagaimana kita menjelaskan. Jadi bukan menyampaikan tapi menjelaskan. Sebab kalau menyampaikan itu belum tentu mereka paham. Tapi kalau menjelaskan adalah bagaimana supaya teman-teman yang tadinya berbeda pendapat itu menjadi jelas apa sih sebetulnya tujuannya melakukan peremajaan, kemudian efeknya seperti apa, jangka pendeknya, jangka panjangnya dan sebagainya. Jadi yang dibutuhkan adalah penjelasan sampai kemudian teman-teman yang tadinya berbeda pendapat itu jelas. Nah setelah itu jelas, baru kemudian mereka mengiyakan dan setuju pada akhirnya mereka setuju ya? Setuju. Ya, Iya, betul. sudah terselesaikan ya Pak? Sudah masalah. terselesaikan, alhamdulillah. Oke, baiklah Pak Harsono yang sangat luar biasa, kepala sekolah dari SMP Negeri 2 Gebang. Demikian pembicaraan wawancara saya bersama Pak Harsono. Semoga apa yang kita bicarakan di sini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Pak Har, sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Apabila Ibu. ada sesuatu yang salah, kata yang salah, saya mohon maaf ya Pak Hayat. Sama-sama Ibu. Baik, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmayanti, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Tengah-Tani, Kabupaten Cirebon. Di sini saya sudah bersama Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Plumbon. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Suparlan, Kepala SMP Negeri 1 Plumbon. Baik, pada hari ini saya akan mewawancarai Pak Asuk dalam rangka untuk menyelesaikan tugas saya dalam modul 3.1 yaitu demonstrasi kontekstual. Di sini saya akan melakukan wawancara yang berhubungan dengan suatu pengambilan keputusan yang merupakan suatu dilema etika atau bujukan moral. Baik, akan saya mulai wawancara ini. Bapak, sebelumnya saya mohon maaf Baik, karena ya, terima kasih. mengganggu. Tidak ada apa-apa, saya senang ikut saya Iya. terlibat dalam CGPR dan Iya lucu. Pak, terima kasih Pak Baik, ya. iya. Udah mau menerima saya. Baik. Begini Pak, saya di sini akan memberikan beberapa pertanyaan ya Pak, sehubungan dengan tugas Bapak sebagai kepala sekolah di SMP 1 Plumbon ini. Ya, baik. Begini Pak, dalam melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah, tentu saja biasanya Bapak banyak sekali menghadapi berbagai masalah ya Pak. Nah,
yang ingin saya tanyakan, Pak, Ya. adakah masalah yang pernah Bapak hadapi? Apakah itu yang berhubungan dilema etika atau kedudukan moral? Bila ada, mohon Bapak untuk menjelaskan. Baik, terima kasih. Tentang kepemimpinan di suatu sekolah itu permasalahan ataupun suatu proses itu adalah dinamika yang harusnya kita sikapi memang itu dengan penuh ketenangan. Yang seperti apa dilema etika Ya. itu sering pula kami temui ketika hal tersebut dua keputusan yang sama-sama itu benar, Iya, betul, Pak. tapi saling mempengaruhi keduanya. Iya. Itu biasa terjadi misalkan di anak contoh ya Mbak. Iya, betul. Ada anak yang ada kasus anak yang tidak rajin misalkan. Di sisi lain karena tidak rajin itu kan berarti melanggar tuh. Iya, betul, Pak. Nah, di sisi lain ketika kita membuat suatu kebijakan ketika akan memberikan suatu suatu pelanggaran atau bahwa itu tuh diputuskan misalkan anak harus keluar nih. Iya. Tapi di sisi lain juga anak masih butuh potensi. Nah, oleh karena itu dalam mengatasi hal-hal yang dilema etika tersebut, biasanya saya melihat titik masalahnya dulu. Iya, jadi titik masalah yang ada tentu kita dari guru yang ada langsung mengajar biasa di kelas. Karena selama di kelas di pantau, kita tindak lanjut dengan guru BK atau BP. Karena biasa guru BP lebih kompleks permasalahannya dan tahu latar belakangnya. Ketika dari dua unsur tersebut masih saja ada kendala, kita tembus ke orang tua. Saya langsung ke orang tua. Iya, Nah, Bapak. betul. Saya ke orang tua dan Luar sering biasa, gitu. Pak. Jadi tidak ada waktu itu pagi, sore, kadang malam. Iya, kadang malam tergantung orang tua bisanya seperti apa. Dan ketika berdialog dengan orang tua, ditemukan dengan anak, disitulah banyak sekali permasalahan yang ada. Jadi kadang-kadang masalah anak juga timbul itu di luar kemampuan dia penyebabnya, Mbak. Salah satu contohnya begini, orang tuanya broken home. Otomatis anak ketika orang tuanya satu berada di Kalimantan, satu ada di daerah mana, kemudian dua-duanya sudah menikah, anak nggak urus. Ketika nggak urus, tidur tidak ada yang bangun, makan tidak ada yang urus, otomatis di luar kemampuan dia akan terganggu sekolah. Dari sisi itulah, misalkan kita tahunya ngambil permukaan bahwa anak itu malas keluarkan, ya salah. Kita lihat penyebabnya itu dari mana. Jadi setelahnya tahu masalahnya, terus penyebabnya dari mana. Nah, kalau penyebabnya dari mana tahu, kita identifikasi apa-apa nih penyebabnya nih, karena orang tuanya cerai, karena fasilitas sudah ada. Nah, setelah itu ada, kita sebagai para sekolah membuat perencanaan penyelesaian. Loh, di saat orang tua misalkan gini Pak, ada kasus yang udah Pak, anak saya udah malas, keluarkan saja, saya udah angkat tangan, saya udah jauh. Satunya ibunya, iya Pak, saya udah mau terserah mau sekolah mau apa. Nah, di situ saya mencoba anak-anak untuk menerima konsekuensinya anak tersebut. Ya. Coba dikeluarkanlah secara uji coba istilahnya dengan anak tersebut. Lalu dalam beberapa hari coba saya datang. Ya. Saya datangi, otomatis aku dia di rumah sendiri dengan kakaknya sedang kerja. Katanya, nak, kamu nyesel nggak dengan keputusan bahwa kamu dikeluarkan? Nyesel Pak. Jadi dalam hati yang kamu paling dalam, apa yang kamu pengenkan? Saya pengen sekolah pas itu anak lain. Bisa nggak kamu berubah? Bisa Pak, tapi saya malu Pak di sekolah yang lama karena saya sering malas. Kamu niat sekolah nggak? Siap. Baik, kalau niat sekolah, saya carikan alternatif. Ada dua hal. Satu ke swasta, yang kedua ke PKBM. Yang di dunia kan penting berpendidikan. Lalu anak tersebut mau di swasta Pak, saya mau sekolah. Kalau di sekolah asal karena terlalu ketinggalan, terus kelasnya juga kelas di sekolah kita kan termasuknya yang bagusnya Pak, kemampuan anaknya. Akhirnya saya ambil keputusan bahwa kamu jangan dipikirkan orang lain. Bapak adalah bapak kamu. Segala sesuatu saya tangani. Artinya dari mulai pendaftarannya, termasuk punten kalau ada biayanya, saya tangani waktu itu salah satu sama kelas 9 ya. Akhirnya anak itu mau dan alhamdulillah selamat. Artinya ketika dia malas, ketika dia ada masalah bukan di luar kemampuan dia loh Mbak. Seharusnya anak seusia itu kan mendapat layanan makannya sudah siap, pakaiannya sudah ada, itu semuanya
tidak ada. Jadi karena faktor orang tua juga berpengaruh. Jadi kita sebagai guru, sebagai pendidik, apalagi saya sekolah, harus benar-benar tahu permasalahan yang ada sehingga teridentifikasi dan bagaimana cara penyelesaian itu. Luar biasa banget. Ternyata Pak Haji Asif ini memang langsung terjun langsung ke Ya, orang betul. tua. Luar biasa Pak. Ini memang suatu yang jarang ya terjadi. Biasanya kan wali kelas atau guru BP Ya. tapi Bapak sangat luar biasa. Saya sangat Ya. baru tahu. Biasanya kalau wali kelas sudah, anak janji masuk lagi, kemudian melanggar lagi dengan BP juga. Jadi saya nggak sabar, udah saya aja datang, saya datang itu. Supaya cepat selesai. Iya, ya. supaya tahu penyebabnya kenapa. Iya. Oh ternyata begitu. Jadi banyak kasus-kasus seragam kita perlu Bapak Ibu ketahui selain broken home, Iya. ada ketergantungan handphone juga. Oh, iya, jadi bervariasi. Kalau ketergantungan handphone lebih parah karena itu anak dengan psikisnya dia dan fisiknya dia langsung. Anaknya kadang-kadang di luar kendali itu harus memerlukan terapi dokter. Jadi harus ada penanganan khusus Pak ya. Betul. Nah, Dengan turun langsung, Pak, saya punya pengalaman yang sesuatu dan mungkin bisa. Saya pernah di suatu ketika suatu hari ada anak yang tidak masuk, wali kelas tidak mampu, BK tidak mau, saya datang. Ketika datang itu anak dia memang kurang sopan beda. Kita saya nak ditaruh dulu mobil yang parasol sopan. Iya. Tatap muka bapak kepala sekolah, saya ngobrol, kamu kenapa sih nggak masuk? Saya sakit Pak. Ya kalau sakit harus ada dokter. Iya. Saya kata apa kamu ada benjolan di sini? Oh, Nah, kerja. ya. Kata saya dah sekarang gini, mana orang banyak tolong ngobrol, tak suruh berobat. Ternyata apa yang terjadi? Kanker mulut. Tuh. Dari situ saya panik dengan hati yang zero man, yang benar-benar polos. Saya, ya Allah, bagaimana saya bisa menyelesaikan masalah ini nih di luar kemampuan kita. Akhirnya saya ketemu dengan seseorang yang punya link ke Yayasan Rumah Kedua, yang khusus menangani anak-anak yang kanker. Akhirnya malam itu juga besok harian anak itu dibawa dengan orang tuanya ke rumah sakit saya bikin anaknya di pengobatan gratis, orang tuanya dikasih tempat tinggal yang gratis juga, kasih makan. Saya telepon, Bu, saya tuh agak khawatir juga, takutnya culik kan gitu. Enggak Pak, katanya alhamdulillah saya di sini dilayani baik, kami bisa lapor ke desa Pak. Tahu nggak warganya yang diambil ke Bandung tuh? Nah saya tuh masa Pak sore dulu tahuan, nah dia Pak terima kasih. Akhirnya Bu dia lakukan pengobatan di Bandung. Dan luar biasa Bu dengan hati yang tulus itu, apa yang terjadi bisa sembuh, anak tersebut iya. Di daerah terpencil anak yang kategori saya lihat orang miskinnya tidak mampu dalam hal ekonomi, tapi alhamdulillah bisa selamatkan untuk sehat. Itu jadi kita turun tuh punya makna yang luar biasa. Itu aja. Jadi saya sangat kagum nih sama Bapak. Ternyata Bapak itu kepala sekolah bukan hanya ada di depan meja, Iya, tapi Bapak juga terjun langsung sampai Bapak bisa langsung mengidentifikasi tentang semua masalah yang dihadapi oleh siswa. Itu sangat luar biasa Pak. Semoga apa yang Bapak lakukan itu bisa. Betul. Betul untuk Ibu siapa namanya? Rahma. Ibu Rahma konsepnya satu. Ketika kita mulai bekerja di bidang apapun, kita harus konsisten dengan tugas kita. Kita jangan melihat kiri kanan yang tidak baik. Kita disiplinkan diri. Ketika jadi guru saya nggak nang-nang 52 jam saya waktu dari BTT 3 sekolah. Tapi semua sekolah tidak ada yang tidak saya kecewakan. Semua on. Jadi dengan disiplin tersebut Allah akan mempermudah semua apa yang kita kehendaki asal kita konsekuensi tinggi. Itu aja. Supaya komitmen dan ikhlasnya itu. Baik Bapak, saya sangat mendengar cerita Bapak itu yang agung sekali. Semoga saya juga bisa diusahakan. Iya. Pak, selama Bapak menjalankan tugas sebagai kepala sekolah, Pak, kan ada satu kasus ya yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai-nilai kebaikan. Nah, bagaimana Bapak cara untuk mengambil keputusan tersebut? Baik, kalau dua kasus itu sama-sama bagus, sama-sama benar. Tapi ada perbedaan, Kita ambil tarik benang merahnya dari kedua itu, Mbak. Yang kira-kira mensinkronkan bahwa ini baik, tetapi harus sama-sama baik. Salah satu contoh begini, saya buat ilustrasi ke anak. Andai kan seorang anak disuruh ibunya beli obat, dan obat ini segera diminum ibunya ketika itu diperlukan.
Tapi di tengah perjalanan ketika pulang dia beli obat, dia melihat orang kecelakaan. Sama-sama baik menolong baik, mengantarkan obat dia baik. Tuh. Dari kedua kejadian yang baik ini saya ambil kesimpulan bahwa yang prioritas utama, tetapi tidak mengganggu yang itu, apa yang kita lakukan. Tuh, saya contohkan ke anak, kalian segera minta bantuan orang lain dengan teriak, dengan minta Pak tolong Pak ada kecelakaan, orang pasti datang. Nah ketika datang itu orang menolong, begitu orang ditolong orang secepatnya kalian ke itu. Tuh, ilustrasi itu menggambarkan bahwa ketika ada sesuatu yang baik kedua-duanya pun tidak boleh satu dikorbankan. Ambil satu benang merah yang dua-duanya selamat dan dua-duanya is the best. Seperti itu Pak. Itu satu perusahaan sangat Iya, bijak, Pak, iya, ya. iya. Berikutnya nih Pak, langkah-langkah atau prosedur apa yang bisa yang biasa Bapak lakukan dalam mengambil suatu kebijakan tersebut? Biasanya kalau suatu kebijakan itu